Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari topik teori bilangan, yaitu tentang sifat keterbagian. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke materi ya. Pertama, sifat keterbagian bagian 1. Jika A, B, C, M, dan N adalah bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku sebagai berikut. Pertama, A habis membagi 0. Ingat ya, A habis membagi 0 karena 0 itu bisa dibagi berapa saja. Jadi A itu kalau dia bilangan bulat pasti dia bisa habis dibagi atau habis membagi 0. Jadi bedakan antara A habis membagi 0 tapi 0 tidak habis membagi A. Jadi 0 bisa dibagi tapi tidak bisa membagi. Jadi harus diperhatikan bedanya ya, beda antara A membagi 0 dengan 0 membagi A. Karena penyebut 0 tidak boleh kan dalam suatu bilangan. Kalau dia penyebut 0 maka dia tidak terdefinisi. Maka kalau di sini A habis membagi 0 artinya si A yang sebagai penyebut dan 0 sebagai pembilang bisa dibagi. Oke, selanjutnya 1 itu habis membagi A. Seperti kita ketahui, 1 itu adalah faktor dari semua bilangan bulat. Semua bilangan bisa dibagi 1, makanya 1 itu bisa membagi A atau 1 faktor dari A, bisa disebut seperti ini ya. 1 faktor dari A atau 1 habis membagi A. Kemudian A habis membagi A. Ya, karena A bisa membagi dirinya sendiri. Kemudian A itu habis membagi 1 jika dan hanya jika A sama dengan plus minus 1. Jadi A itu faktor dari 1, A habis membagi 1 kan artinya A faktor dari 1. A faktor dari 1 kalau jika dan hanya jika syaratnya A itu adalah 1 atau minus 1. Karena hanya 1 dan minus 1 yang bisa memiliki faktor 1. Oke, bisa dipahami? Karena hanya bilangan 1 itu cuma faktornya kan faktor 1 itu cuma ada 2, yaitu positif 1 atau negatif 1. Makanya A yang bisa menjadi faktor 1 itu cuma ini. Cuma plus minus 1. Oke, lanjut. Bagian B. Jika A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A habis membagi C. Jadi kalau misalkan bingung antara membagi dan dibagi, baca saja sebagai faktor, garis ini anggap sebagai faktor saja. Jadi jika A faktor dari B dan B adalah faktor dari C, maka A juga faktor dari C. Bisa dipahami ya? Misal kita ambil saja contoh 2 itu faktor dari 6. 6 itu faktor dari 12. Maka 2 faktor dari 12. Bisa dipahami ya dengan seperti itu. Oke, lanjut. Bagian C. Jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi M kali B tambah N kali C. Jadi untuk memudahkan lagi, bacanya sebagai faktor. Jika A adalah faktor dari B dan A juga faktor dari C, maka A itu faktor dari sesuatu yang dikalikan B ditambah sesuatu dikalikan C. Kenapa? Kalau sesuatu dikalikan B, pasti dia juga faktor dari A, karena B itu bisa dibagi A. Sesuatu dikali B pasti bisa dibagi A. MB pasti bisa dibagi A. Terus karena C juga bisa dibagi A, maka NC juga pasti bisa dibagi A. Karena kedua-duanya bisa dibagi A, makanya kalau dijumlahkan pun bisa dibagi A. Makanya di sini berlaku A habis membagi MB tambah NC. Oke. Jadi tanpa dihafal pun sebenarnya secara logika bisa dimengerti. Lanjut, bagian D. Jika A habis membagi B dan C habis membagi D, maka AC habis membagi BD. Jadi perhatikan ya, A itu faktor dari B, C faktor dari D. Makanya kalau sesama faktor dikalikan pasti bisa membagi bilangan-bilangan pengaliknya, yaitu B dengan D. Jadi AC itu faktor dari BD. Khususnya
jika M tidak sama dengan 0, maka MA habis membagi MB. Sama kayak ini ya, karena A itu faktor dari B, maka bisa kedua ruas dikalikan dengan suatu bilangan yang tidak 0. Seperti itu. Nah, lanjut bagian E. Jika A habis membagi B, maka ini nilai mutlak A lebih kecil dari nilai mutlak B. Bisa dipahami ya, kalau A itu faktor dari B, maka hasil mutlaknya si A pasti lebih kecil atau sama dengan B. Nah, sama seperti tadi, 2 habis membagi 12, maka pasti si 2-nya lebih kecil dari 12. Atau misalkan 2 habis membagi minus 12, kalau misalkan B-nya minus. Nah, tapi pasti si 2 ini, si nilai mutlaknya si A pasti harus lebih kecil daripada nilai mutlaknya si B. Jadi kalau 2 habis membagi minus 12, tetap mutlaknya 2 lebih kecil atau sama dengan nilai mutlaknya si minus 12. Jadi tetap dipositifkan ya. Oke, lebih lanjut, jika A habis membagi B dan B habis membagi A, nah ini artinya A itu faktor dari B, B juga faktor dari A. Mereka saling bisa habis membagi, berarti A dengan B itu nilainya sama atau kebalikannya, minusnya. Oke. Nah, selanjutnya, jika A habis membagi B dan B tidak sama dengan 0, maka B per A itu habis membagi B. Jadi karena A itu faktornya si B dan B-nya bukan 0, maka si B kalau dibagi A pasti bisa menjadi faktor untuk si B itu sendiri. Bisa ya, karena B itu habis dibagi A. B itu kan A itu adalah faktor dari si B, makanya kalau B dibagi A pasti hasilnya adalah bilangan bulat. Nah, hasil dari bilangan bulat ini bisa menjadi faktornya lagi si B. Jadi nanti kalau kita bagikan B dibagi B per A, itu pasti hasilnya adalah A. Oke, lanjut bagian G. Jika A habis membagi B dan B tidak sama dengan 0, maka mutlak A lebih kecil atau sama dengan mutlak B. Oke, ini mirip ya sama yang bagian E. A itu adalah faktor dari B. Kemudian B juga tidak sama dengan 0. Maka mutlaknya si A lebih kecil dari mutlaknya si B. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut sifat keterbagian kedua. Jika A, B, C, M, dan N adalah bilangan bulat dan A tidak 0, maka sifat keterbagian yang kedua yaitu jika suatu bilangan habis dibagi A dan juga habis dibagi B, maka bilangan tersebut akan habis dibagi AB dengan syarat AB relatif prima. Jadi ada istilah relatif prima di sini ya. Relatif prima artinya FPB-nya sama dengan 1. Jadi FPB antara A dengan B itu sama dengan 1, maka disebut relatif prima. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau sebaliknya AB itu habis dibagi dengan suatu bilangan, maka jika AB itu habis membagi suatu bilangan, maka suatu bilangan tersebut juga habis dibagi A dan juga habis dibagi B. Oke, kita lihat secara matematisnya ya. Nah, begini. Jadi, kalau misalkan bilangan itu adalah C, jadi C itu habis dibagi A dan juga habis dibagi B. Kalau ditulis seperti ini, makanya A habis membagi C dan B habis membagi C. Jadi A dan B adalah faktor dari C. Ya kan? Karena dia habis dibagi dengan A dan habis juga dibagi dengan B. Jadi kalau A itu faktor dari C, B juga faktor dari C, maka perkalian dari AB itu juga faktor dari C, atau C habis dibagi AB, atau bisa disebut AB habis membagi C. Jadi intinya seperti ini ya.
Kenapa bisa seperti itu? Ada syaratnya. Syaratnya harus FPB-nya antara A dengan B itu sama dengan 1. Oke, kita lihat contohnya supaya lebih mengerti. Nih, 3 itu habis membagi 12. 4 juga habis membagi 12. Maka perkalian dari 3 kali 4 itu habis membagi 12. Karena FPB dari 3 dan 4 itu sama dengan 1. Lalu bagaimana kalau FPB-nya tidak sama dengan 1? Maka tidak berlaku hal seperti ini ya. Belum tentu. Nah, seperti ini. 4 itu habis membagi 12. 6 juga habis membagi 12. Tapi perkalian 4 kali 6 tidak bisa membagi 12. Karena 4 dan 6 tidak relatif prima. Ya, FPB antara 4 dan 6 itu kan sama dengan 2. Jadi coba perhatikan, kalau 4 dikali 6 itu kan 24. 24 tidak habis membagi 12. Tidak bisa menjadi faktor 12 kan? Makanya tidak berlaku. Jadi yang bisa berlaku itu kalau FPB dari setiap faktornya itu sama dengan 1, maka hasil perkaliannya juga habis dibagi dengan bilangan tersebut. Oke, lanjut sifat keterbagian ketiga. Bilangan yang dapat diubah menjadi perkalian n bilangan bulat berurutan akan habis dibagi n faktorial. Jadi faktorial, tanda seru di sini tanda faktorial, yaitu kalau n faktorial berarti sama dengan 1 kali 2 kali 3 sampai n. Atau bisa dibalik jadi n kali n kurang 1 sampai 1. Seperti itu ya, faktorial. Jadi kalau dia merupakan perkalian n bilangan bulat berurutan, maka dia akan habis dibagi n faktorial. Contohnya, nih, 3 kali 4 kali 5 kali 6. Ini 3, 4, 5, 6 adalah bilangan bulat berurutan. Ada 4 bilangan bulat berurutan. Maka hasil perkaliannya ini itu habis dibagi 4 faktorial. Jadinya 360 habis dibagi 4 faktorial atau 24. Demikian materi hari ini. Keep studying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.